Oke, sahabat cerita malam, balik lagi bareng gua Andi di channel YouTube gua Cerita Malam Channel. Dan kali ini gua lagi datang di kediaman salah satu YouTuber yang mungkin buat para pendaki sudah dengar ceritanya, yaitu Bang Aresena. Selamat malam, Bang. Bang Aresena hari ini akan cerita. Mungkin Bang Aresena sendiri yang menentukan judulnya, Bang. Enaknya apa nih judulnya ini, Bang? Ya, kalau judul terserah. Yang jelas ini 2003 ya. Di mana waktu itu gua mengevakuasi korban meninggal di Kawah Ratu. Kita mau ada acara di Kawah Ratu dan kita nggak nyangka bahwa acara itu kita akan menemukan sebuah trending, dan alhamdulillah tetapi bukan dari tim kita ya. Seperti biasa itu kalau ada apa-apa pasti kumpulan di rumah. Gua Sasuke lanjut ke Bogor, dari Bogor kita naik angkot ke Cibatok, dari Cibatok kita naik angkot ke Pasir. Nah itu sampai Pasir itu udah lewat maghrib. Lepas pada maghrib kira-kira setengah 7 lah malamnya itu kita mulai bergeraknya ke hutan pinus. Dulu masih hutan pinus, sekarang kan udah jadi hutan bagus. Hutan pinus kita acara dulu apa namanya, kita dulu apa namanya, upacara pembukaan, apel pembukaan selesai. Sekitar jam 8 kita mulai bergerak menuju ke area ya. Sepanjang perjalanan ini walaupun malam kayaknya ada apa-apa. Sampai Kawah Ratu tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kita malam itu sampai ke area Kawah Ratu sekitar jam, nggak sampai ke, kita nggak habis di Kawah Ratu tapi kita habis di kali itu. Kita langsung lanjut lagi, besokannya kita istirahat lanjut lagi terus ke area Kawah Ratu, pemantapan materi, nyebrang ke arah Cidahu. Nah pas di atasnya itu kita istirahat, itu udah sekitar jam 2 istirahat, bekal lagi. Terus ya apa namanya, kalau nggak salah itu jam 3 hujan terus. Jam 3 sore. Sebelum rombongan si calon korban datang. Jadi sebelum hujan deras kira-kira setengah 4 tuh ada mungkin 11 orang datang, gagak-gagak banget, terus langsung dibawa ke area kawah. Gue sempat berpikir mereka tuh cuma mau istirahat di kawah terus nanti balik lagi naik ke atas buka tenda, tapi ternyata mereka tuh buka tenda di area kawah, tempat keluar sebelah. Tapi pas berpapasan gitu ada tegur menegur nggak sih, Pak? Mereka kayaknya melihat kita tuh apa gitu. Kayak senior itu. Sempet gue tegur, gue bilang karena di lokasi yang mereka dirinya tenda itu tepat di atas keluar sebelah. Gue bilangin si korban ini waktu itu dia belum meninggal. Si korban ini bilang, "Lo tau apa? Gue udah bolak-balik ke kawan aja." Ya udah, gue juga bukan apa kan, gue Soal paling bener lah ya dia. ya pokoknya intinya ya udah, gue bukan apa-apa, gue bukan saudaranya dia, gue bukan polhut, gue bukan apa-apa lah. Udah, karena udah gue sampaikan tugas dan kewajiban gue, tetapi orang yang ngotot ya kita nggak bisa apa-apa. Nggak pernah tidak tapi udahlah, kemudian nggak ada apa-apa. Nggak lama tenda mereka jadi, hujan terus. Itu hujan kayak ditumpahin dari mana. Terus mungkin dari sahabat itu sampai menjelang maghrib itu dia. Waktu kejadiannya sore tuh, Bang, asli. Iya. Itu hujan luar biasa. Ya kita di dalam tenda itu ya
ya ini sampai bocor juga kadang saking terus ya udah basah di dalam pada basah ya juga plastik apa pakaian kita taruh dalam plastik ya gitu. Setelah saya hujan langsung masak terus sebagian cari kayu bakar. Nah, pas proses cari kayu bakar ini gue menemukan fenomena yang aneh ya, di mana angin itu seperti membawa seperti bunyinya ada nadanya gitu, kayak ada serulingnya gitu. Terus awannya itu dia nyala, jadi kabut itu seperti ada cahaya ya, mungkin kalau itu cahaya dari api unggun hanya orang umum. Banyak juga yang berasumsi itu karena ada bulir air dari kabut kayak di orang mari atas kabut. Masalahnya gue lihat itu cahayanya beda terus kedengaran juga ada orang nangis kalau salah satunya itu sampai jam 6 sampai setengah 7 itu lagi harusnya udah gelap tapi masih terang. Setengah 7 malam tuh Ya sempet ada perasaan nggak enak gitu, tapi ya udah kita nengok ke bawah kayaknya nggak ada apa-apa. Udah jam lepas badan Lisa lah kira-kira tuh api unggun udah gede kan bagus kita lagi makan tiba-tiba dari bawah naik itu posisi masih hujan dulu. udah dulu Iya, berarti. habis maghrib sebelum maghrib udah jadi ada yang naik terus nggak tahu orang ya nggak tolong bang tolongin teman saya kita langsung berdiri semua kenapa tuh tolong teman saya pada nggak bisa lihat termasuk dia ini datang udah rabun nih karena radiasi masuk belerang terus ya udah lu duduk sini kan tadi udah gue bilang jangan di situ itu rasanya gue gebugin loh soalnya ini berurusan sama nyawa tapi mereka malah meremehkan ini pelajaran buat teman-teman ya jangan pernah ngeremehin orang lain siapa tahu orang itu tahu gitu kan jangan mentang-mentang kita udah merasa bolak balik ke situ ya tetapi kita nggak paham situasi dan kondisinya kita merasa paling tahu jangan karena ini contoh gitu, bisa berakibat fatal akhirnya 2 orang gue utus turun gue bilang ini habis hujan jadi areal kawah itu kawah mana aja kalau habis hujan deras itu sangat beresiko karena apa masa air turun ke dalam yang dikhawatirkan gasnya akan terdorong ke atas dan ini logika sekali dimana ketika air masuk terus terjadi pemadatan di dalam tanah karena kondisi hujan yang sangat deras sehingga unsur di dalam tanah itu nggak bisa menampung air, nggak bisa menyerap terus karena banyak air masuk jadi justru air yang naik ke atas kan kalau air yang naik ke atas kemungkinan besar gas itu terdorong ke atas dan gas yang terdorong ini gas yang sangat berbahaya ya, gas belerang asam amonia itu kalau terkena mata buta paling ringan buta sementara kalau terhirup jantung terhirup paru-paru pecah jantung pecah dan itu gak ada obatnya gitu. Jadi buat teman-teman kalau lagi hujan deras area kawah itu sebaiknya hati-hati kawah manapun sebaiknya hati-hati dikhawatirkan seperti itu walaupun jodoh mati itu Allah yang ngatur ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita prepare-nya aja begitu teman anak didik gue turun mereka pakai selayar basah. Kenapa selayar basah? Selayar basah itu fungsinya untuk memperlambat kalau misalnya ada CO2 ataupun gas-gas lain selain CO selain O2 yang terhirup dan itu gas-gas berbahaya jadi dia mau ini dulu dia kayak basah itu sebelum Bang Arya nyuruh anak buah Bang Arya turun Bang Arya tahu gak apa yang sebenarnya terjadi gitu udah nebak pasti ada yang buta cuma kita nggak berpikir kalau ada yang meninggal pada saat setelah mereka turun dengan semua standar dengan semua SOP yang diharuskan jika kita berada di area tersebut turun dalam mereka naik
bang buta semua bang. Terus satu orang tergeletak di dalam tenda yang bober, kayaknya pingsan. Gue langsung dek tuh sebentar pengenalan dulu sejak kapan gitu. Tadi bang habis maghrib. Dia udah tiduran aja, emang udah boberan banget bang, cuma karena dingin kita tutup dalam tenda karena tendanya hangat di bawah, di atasnya tempat keluar sebelah tadi itu bunuh diri terus. Bagus cuma satu. Udah, oke, langsung tuh gua atur karena kita berhadapan dengan udara, dengan gas beracun yang sifatnya hampir sama dengan udara. Itu gue briefing dulu anak-anak, tidak boleh ada yang terlalu lama di lokasi itu. Jadi nanti gue rolling, itu gue bentuk sekitar 3 tim atau 4 tim. Jadi tim 1 angkat keluarin dari tenda, terus dia langsung lari cari udara segar. Nanti tim 2 angkat kira-kira jarak 4-5 meter, serangnya ke tim 3, dia langsung lari cari udara segar. Tapi nanti dia posisinya akan jatuh lagi ke rolling yang pertama untuk angkat korban. Jadi di rolling posisinya berdasarkan jarak aman supaya kita tidak terdampak oleh gas beracun yang ada. Jangan sampai kita nolong orang, tetapi karena kita nggak tahu ilmunya, kita ikutan modal. Jadi korban gitu. Jadi korban juga. Udah siap. Itu rekan-rekan korban yang selamat, yang nggak buta cuma satu kalau nggak salah. Kita bawa semua. Mereka udah nggak ada bisa lihat, cewek-cewek, ceweknya 3 kalau nggak salah, cowoknya 4, cowoknya 6 waktu gitu. Masuk semua. Angkat susah payah ke atas. Setelah korban yang selamat itu udah di base camp kita, baru yang tim yang tadi gue bergerak. Nah, gue tim yang angkat jenazah di dalam tenda. Kita udah siap, udah pada nih, gue tim 1 bertiga kan. Jadi tenda itu udah dibuka lebar, ya, dibuka lebar. Dirasa memang sudah banyak udara segar masuk. Kita siap pakai slayer, kita siapin air tuh, butir sari sama madu, 3 air putih masing-masing. Terus tim 2 yang nanti terima korban itu udah siap. Jadi ketika gue bilang tim 1 siap, tim 1 gua, tim 2 siap, tim 3 siap, tim 4 siap, oke. Langsung bismillahirrahmanirrahim masuk. Kita nggak napas itu. Nah gimana caranya jangan terlalu banyak napas, soalnya kalau juga masuk kita napas, angkat, ini gue pegang bagian atas korban, temen gue kaki, satu badan, saya keluarin. Begitu keluar kita buru-buru keluar, napas kan, itu langsung diterima sama tim 2. Terima sama tim 2, dibawa lagi, diterima sama tim 3, tim 4 udah ada, udah naikin kita, baru dibawa ke atas gitu. Udah, posisi gua ketika keluar dari situ sempat bilang-bilang pusing, tapi gue air putih yang banyak, terus aja sempat langsung ke atas. Begitu gue ke atas, anak-anak kan gue susu, gak lama korban sampai, kita taruh di dekat api unggun. Taruh di dekat api unggun karena tenda yang buat naruh korban ini belum jadi. Kenapa belum jadi? Karena seluruh tenaga itu terkonsentrasi untuk menyelamatkan ini. Tapi pas dengar itu, Mengaran udah tahu bahwa itu udah meninggal. Belum mati dia udah meninggal. Baru pingsan. Aduh, sekeratur banget. Jadi begitu sampai di base camp gua, taruh depan api unggun, cek, udah lemah banget. Tapi masih ada. Jarak 1 menit, tahu dia kan mulutnya seperti kayak membusuk sesuatu yang agak panjang. Malasan. Kebetulan ada anak didik gue udah orang yang terus lewat. Kaget lah. Cuman ketika itu kita silent, kenapa? Kalau sampai teman-temannya tahu ini orang udah nggak ada, kita bakal repot. Kenapa? Nggak evakuasi satu orang? Ya mungkin apalagi cewek ada yang shock, pingsan, wah repot deh.
Jadi kita perlakukan korban ini seperti orang masih ada. Kita masukin ke dalam tenda, kita masukin sleeping bag, kita nyiapin semua rapi. Padahal semua anak-anak yang datang situ udah innalillahi semua, udah tahu, cuma teman-temannya aja nggak tahu. Udah dalam sekitar 2-3 jam situasi itu masih kondusif lah ya, masih aman. Terus teman-teman bapak juga nanya kan, gimana kabarnya si A, Mr. X gitu. Gue bilang nggak apa-apa, bisa. Oh alhamdulillah ya. Ya nanti aja di bawah. Habis malam ini kita nggak ada tenaga untuk cover, padahal emang udah nggak ada. Sekitar jam 12 rombongan kedua yang udah lagi datang. Rombongan kedua datang itu bolas, baju, blanket, big konde, siapa lagi gue lupa, ada 6 orang kira-kira. Wah rame dah tuh, wah biasa. Salam-salam, kopi mana kopi segala macam, bikinin. Nah, ada salah seorang rekan gue nih, siapa nggak? Ya itu orang korban, itu biasanya biasa cek semuanya, pegang lagi, terus langsung teriak, lewat ya. Itu situasi yang udah aman, terkendali. Teman-temannya si almarhum juga kan datang. Ya nanti aja di bawahnya mereka heboh, terserah, asal yang di atas. Itu udah heboh duluan kan. Ya begitu juga. Bang, temen gue masih udah lewat ya. Udah lu diam nggak bang? Diam. Nangis dia. Nangis terus temen-temennya yang cewek kayaknya udah terasa. Nangis. Wah, yang situasi tadinya kondusif berantakan, pada jerit-jerit nih cewek-cewek. Teman-temannya dia tuh tiga-tiganya kesurupan langsung. Wah, langsung aja orang kesurupan semua. Terus waktu itu tokoh yang bilang dulu yang pernah gue ceritain di Gunung Selamat tahun 2002 minta bantuan polisi, aku bilang ya setelah itu teman-teman ceweknya dia kesurupan selesai, terakhir si Bunga kesurupan. Bunga ini sulit banget disembuhin, susah. Bukan dibaca apa aja ngompan, pegang itu ngompan. Akhirnya sekitar 1 jam dia sadar sendiri. Udah tuh, langsung bilang sama anak, ini jenazah malam ini aja. Langsung temen-temen dia yang laki-laki, udah lu jangan cengeng, lu kan pada kejagoan tadi, angkat dulu. Ya bang, Itu posisi jam berapa? Saat Malam ya. langsung diangkat. Si gue udah sadar, begitu jenazah udah lewat, gue nganter tuh sampai ke lapangan. Nah itu kalau anggota yang lain sih ngalamin beberapa hal, gue lupa ini versi gue. Gue nganter sampai lapangan, dari lapangan ke base camp gue sendirian. Sepanjang dari sendirian itu gue kayak lihat teman di depan gue kan, cuma gue cuek aja temenin salaman sampai ke lokasi. Si Bunga itu cerita tadi Bunga tuh ngobrol sama dia, jadi dia tuh mau cek informasi, nyelamatin teman-temannya dia, harusnya bukan cuma dia gitu. Ini aja udah terus ngobrol ada di situ ngeliatin kita satu persatu, ngomong dia, cuma yang bisa dengar tuh cuma si Bunga. Jadi ngomong ke gue gitu, bang makasih udah nyelamatin saya, udah nyelamatin saya, jadi saya doang jadi korban, kira-kira kayak gitulah bahasanya. Udah, gue juga masih sempat lihat entah korenya, entah arwahnya, gue nggak begitu paham gitu aja. Itu kelihatan terus dia hilang. Nah, sampai pagi itu udah nggak ada apa-apa, kita cuma doa-doa aja. Cewek-cewek ini yang nggak pada kenal, baik cewek dari rumah maupun cewek dari rumah si korban, itu pada saling menguatkan lah. Kita baca-baca doa sampai pagi. Pagi itu sekitar jam 7 tim SAR udah datang menjemput korbannya sana. Itu di atas atau di bawah? Di atas masih cewek-cewek, kalau cowok-cowok udah turun semua. Yang cowok-cowok dari mereka, ini kan cewek-cewek dari mereka. Tim SAR
usaha jemput udah, nah, kita serahkan ke usaha, terus kita langsung beres lah karena habis ada korban kan, beres makan, terus kita langsung bergerak. Sampai bawah itu anak-anak yang gue temuin saya pada lagi manja-manja banget. Katanya kenapa? Buset parah banget. Nah, kita yang ngangkat, kita yang beresin dari awal. Noh, yang pada diwawancara ngaku-ngaku jadi tim SAR kan. Dia bilang udah biarin aja. Ya oke, enak. Itu biarin. Wajar kalau gue bilang bodoh. Paling tidak nih para pahlawan kesiangan ini harusnya, oh sudah dong ya. Gitu. Tapi nggak ada basa-basi. Ada nggak dianggap, ini bocah yang angkat-angkat ini nggak dianggap. Jadi mereka mengatakan mereka tuh ngambil ngeluarin di tasan dulu ya. Udah ketawa-tawa ya. Ya Rin, itu jam 11 karena kita ngejar kereta yang ke Bogor itu jam 3. Nah, kita turunnya lewat Cidahu. Naik Pasir Ringit turun Cidahu. Karena kita ngejar kereta sore ya ke Bogor. Kita buru-buru turun sampai lah stasiun Cidahu. Sampai nggak lama nunggu kita naik kereta. Begitu udah naik kereta, di dalam kereta itu kan penuh sempit. Nah, waktu itu ceweknya ada Betty, terus ibunya Arif, mantan istri gua, sama si Bunga. Bertiga. Nah, begitu di kereta, begitu mengarah ke dari Ciceruk, berarti kan Parungkuda kan ya. Di ke arah Bogor Parungkuda berarti apa? Ciceruk. Mas saya nggak pokoknya dia mengarah ke Bogor, gue lupa nama stasiunnya apa, bukan Parungkuda ya guys. Pokoknya dari stasiun Ciceruk mengarah ke Bogor, setelah satu stasiun itu si Bunga kesurupan, dia minta dianterin lagi ke kamar. Itu di dalam kereta. Dalam kereta lama. Banyak yang liatin. Di saat si Bunga lagi kesurupan, tiba-tiba emaknya ada nih, mantan istri gua, dia ketibaran friend pada kesurupan lagi. Gua cewek kesurupan, wah jerit-jerit sama. Gua balikin nggak ke kamar itu, balikin nggak, gara-gara lu nih. Pokoknya balikin, suaranya nenek-nenek, gua juga suaranya nenek. Intinya mereka tuh berdua minta dianterin ke orang lagi, nggak terima. Dan mereka minta 7, jadi sama 2 cewek ini harus ada 5 lagi ikut ke buat ditukar, karena harusnya rombongan si almarhumnya semuanya harusnya 7 yang meninggal, tapi karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menolong, akhirnya cuma 1 almarhum yang harus selamat, tapi buta sementara, buta tentatif. Begitu sampai stasiun kita langsung turun, terus dibawa ke rumah lain, di rumah musola masjidnya. Kita istirahat situ aja. Di rumah itu ngamuk suara nenek. Harusnya saya dapat 7, tapi gara-gara kalian cuma dapat 1. Ya ini permasalahan iya atau enggak, ini yang gue dengar itu seperti itu, yang gue lihat seperti itu. Masalah lu mau percaya mau pakai sebut aja. Ini yang gue lihat, yang gue rasakan seperti itu. Korelasinya apa gue nggak tahu. Yang jelas dia minta kayak begitu, minta 7 orang. Ya kita nggak ada yang mau lah, kenapa aja yang mau siapa tuh? Akhirnya setelah habis beda lisan, imam masjidnya baca-bacain apa proses dimandiin ada gitu, ciuman. Si hari ini cerita dia kayak dibawa ke luar tuh si Bunga gitu. Nah, di situ dia ketemu sama nenek marah-marah karena nggak jadi dapat tumbal banyak, dapat dapatnya 1 doang. Nah tahun 2007 tuh tumbalnya pas 7 mereka, pas anak SMP mati 7 orang, 7 orang. Mungkin itu gantinya hari waktu itu. Jadi udah siuman sadar, akhirnya udah nggak ada apa-apa tuh malam, udah siuman. Istilah kita juga ngajarin ganti mereka, ya, nggak jadi ganti 7, kita nggak udah aman lah urusan pulang ke rumah masing-masing. Itu
sampai rumah kira-kira jam berapa? Belum habis nih ceritanya dulu. Oh, jam 9 jam 8 rumah mandi kan udah. Pas gue lagi mandi dulu kamar mandi itu kan ada kacanya, kaca itu posisinya benar mandi nggak ada depan kaca. Kok kayak ada sebelum mandi kayak ada sesuatu kan gue nengok astagfirullahaladzim, kaget gue ngelihat wajahnya almarhum di kaca itu mandi untungnya udah basuhan udah apa sih udah sabunan terus nggak basuh doang. Itu buka pintu kamar mandi gue pakai anduk lari ke kamar sakit katanya. Begitu di kamar gue naruh anduk di pintu atau dia pindah ke tembok. Terus gue dengar dia bilang makasih udah nyelamatin saya sama anak-anak saya, makasih ya Pak. Gue dengar suara tuh gue cari-cari begitu gue nengok ke arah anduk yang tadi di pintu terus lalu ke tembok dia dari situ kelihatan makasih terus langsung nembus tembok Maksudnya Zul gitu Pak? Maksudnya wujud gitu? Wujud tapi ya dia tuh kayak ini kayak hologram banyak padat gitu Zohir jelas sama kayak hologram tembus tembok gue kaget dia terus nggak lama si Lando jadi pulang dari kamar apa mereka pada nggak langsung pulang rumahnya langsung pada nongkrong tiba-tiba ini ceritanya Lando ya nanti setelah mereka tuh ada Lando banyak lah ada sekitar 7-8 orang tiba-tiba ada orang datang pakai jaket topi datangin mereka terus langsung bilang assalamualaikum terus ya waalaikumsalam ada apa bang enggak saya mau ucapkan terima kasih buat abang nih bang Rando disebutin abang tua yang udah nemenin saya kayak anak-anak kaget tengok-tengokan begitu nengok ke arah orang yang tadi ngomong itu udah nggak ada banyak kata Rando pulang ke rumahnya sementara tulangan rumah tadi barat mau nggak mau dia lari ke rumah gua tapi dia bang masuk kenapa almarhum Mr. X tadi ke situ wah ya gue juga barusan dia dan rupanya itu malam seluruh anggota tim ya itu semua disamperin satu-satu yang nyelamatin dia tuh. Iya si Komeng pas lagi di kamar bokapnya ngelihat ada orang masuk nggak salam nggak apa masuk kayak bentuk hologram gitu masuk kamarnya si Komeng bokapnya langsung ngejar dong ada orang masuk nggak permisi begitu dibuka anaknya pucat tuh ditanya Herdi kamu kenapa enggak apa-apa gitu lama dia langsung berngomong itu besokannya dia cerita dia datang ke rumah gue tuh besokannya dia cerita datang ke rumah gue coba terima kasih ya bokap gue yang lihat makanya gue langsung dimbalin harga semua macam baik ya terus di Batak sama dia lagi di rumahnya lagi duduk di ruang tamu tiba-tiba ada yang masuk hologram ngucapin terima kasih di Depok lama sama itu satu-satu ya mereka dijumpai oleh misalnya itu untuk mengucapkan terima kasih wah itu luar biasa nah itulah kisah di mana kita menyelamatkan Mr. X ya mohon maaf kalau nggak bisa sebutkan namanya untuk menjaga nama baik almarhum pada tahun 2003 beliau wafat karena menghirup gas belerang sehingga paru-parunya jantungnya pecah karena dari tubuh korban itu semuanya mengeluarkan darah dari lubang setiap lubang yang ada di tubuh itu mengeluarkan darah. Nah untuk cerita evakuasinya ya tentunya tema evakuasi ya tahu ya karena gue nggak ikut evakuasi untuk jenazah tapi kalau menurut kata mereka sepanjang perjalanan itu bayangan hitam kuntilanak terus suara hantu terus hal-hal lain lah yang mungkin mereka tuh rasanya tuh nggak sampai ke bawah itu juga banyak tapi gue nggak bisa menceritakan karena bukan gue yang alami intinya waktu gue turutin
jenazah malam itu ya kalau ada bilang baik. Oke, sahabat cerita malam, itulah kisah dari Bang Arya Sena, dan Bang Arya Sena sendiri juga punya channel YouTube ya Bang, namanya apa Bang? Arya Sena CP, cerita pendakian. Oh, Arya Sena cerita pendakian. Buat sahabat cerita malam jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel YouTube-nya Bang Arya Sena dan channel YouTube gua, agar channel YouTube gua juga bisa berkembang lagi. Gua Andi, Arya Sena selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.